Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk ke materi terakhir, teman-teman, sebelum kita UTS, yaitu tentang analisis ekonomi pada industri kimia. Akhirnya, teman-teman, setelah teman-teman sudah mempelajari banyak materi atau wacana dan teori terkait dengan bagaimana caranya merancang suatu industri, bagaimana kemudian metodenya, tahapan-tahapannya, kemudian unit-unit operasi dan unit proses yang ada di dalamnya, hingga kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang pengendalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis ekonomi. Kalau besok teman-teman sudah mencoba membuat tugas akhir terkait dengan perancangan pabrik kimia, analisis ekonomi ini dilaksanakan di paling akhir dan merupakan teknik analisis pungkasan begitu, karena analisis ekonomi nanti kemudian akan mencetuskan suatu kesimpulan begitu deh, bahwa semua perancangan alat dan industri yang teman-teman akan buat begitu merupakan suatu industri yang layak didirikan atau tidak. Nah, layak atau didirikan atau tidak ini nanti dihitung secara lebih lengkap begitu di proses analisis ekonomi. Secara rinci bagaimana perhitungannya nanti teman-teman juga akan mengenal atau mengetahui bagaimana caranya ini nanti di mata kuliah PPK 2. Di PIK, insya Allah nanti ini teman-teman hanya mengenal begitu apa saja bagian-bagian analisis terkait dengan ekonomi yang berkaitan dengan perancangan suatu industri kimia, kemudian bagaimana caranya kita melakukan analisa keuntungan, begitu, analisa keuntungan dan analisa kelayakan yang nanti biasanya kita pakai untuk merancang suatu industri kimia. Oke, kita masuk ya. Nah, analisis ekonomi pada industri kimia ini memiliki latar belakang bahwa dalam perancangan industri kimia diperoleh analisis ekonomi untuk mendapatkan diperlukan analisis ekonomi untuk mendapatkan perkiraan atau estimasi tentang kelayakan investasi modal dalam suatu kegiatan produksi suatu pabrik. Nah, kebutuhan modal investasi, besarnya laba yang diperoleh, lamanya modal investasi dapat dikembalikan, titik impas, dan kemudian nanti titik untuk tutup pabriknya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang nanti kemudian akan menjadi sarana utama, begitu parameter utama industri teman-teman akan dikatakan layak atau tidak. Nah, untuk secara diagram alir hierarki dari analisis ekonomi, insya Allah nanti teman-teman akan menghitung kesemuanya ini di PPK 2. Jadi, jika kita berbicara terkait dengan perhitungan ekonomi untuk pabrik, maka jelas kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama modal, begitu ya, modal, dan yang kedua adalah biaya produksi. Nah, modal di sini kita akan sebut istilahnya adalah capital investment atau permodalan. Nah, permodalan ini atau capital investment secara jenis itu nanti akan kita bagi menjadi dua jenis modal, yaitu modal kerja dan modal tetap. Modal kerja itu nanti adalah working capital investment dan kemudian modal tetap adalah fixed capital investment. Apa saja nanti yang termasuk modal kerja, kemudian modal tetap nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selain modal atau capital investment, teman-teman juga akan menghitung biaya atau costing. Nah, jenis costing yang ada di industri kimia secara spesifik itu ada dua, yang berkaitan dengan produksi, kita sebut dengan manufacturing cost, atau yang berhubungan dengan pembiayaan umum, itu adalah general expense, itu istilahnya. Baik, jadi nanti teman-teman akan menghitung dua hal ini terkait dengan capital investment dan cost
baik itu manufacturing cost atau general expense-nya. Kemudian beberapa parameter yang nanti teman-teman hitung di modal dan di biaya produksi ini nanti akan teman-teman pakai untuk melakukan dua analisa. Jadi kalau di industri yang lain mungkin kita nggak menggunakan dua analisa, cukup analisa keuntungan saja. Intinya kita pabriknya untung maka layak gitu ya didirikan. Tetapi lain halnya dengan industri kimia begitu teman-teman. Kalau industri kimia selain analisa keuntungan atau profit analysis, teman-teman juga akan menghitung analisa kelayakan pabrik itu didirikan atau feasibility analysis. Nah, untuk feasibility analysis ini ada 5 parameter, begitu 5 parameter yang menjadi titik utama atau parameter utama, indikator utama untuk suatu pabrik kimia itu didirikan. Nah, jika kelima parameter ini ada satu saja yang tidak mengikuti atau tidak memenuhi syarat akan kelayakan pabrik, maka pabrik tersebut dalam perancangannya, dalam perhitungan ekonominya, kemudian dalam penetapan harga itu harus dikaji ulang dari awal begitu. Nah, apa saja 5 parameter itu? Yaitu yang pertama adalah break-even point atau titik impas, kemudian yang kedua adalah titik tutup atau shutdown point, kemudian yang ketiga adalah payout time, kemudian yang keempat adalah return on investment, dan yang kelima adalah discounted cash flow rate. Nanti materinya apa saya akan jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 11. Jadi 11 ada 5, 11 parameter yang harus nanti teman-teman hitung di proses analisa ekonomi di industri kimia. Oke, kita masuk dulu ke modal ya. Jadi modal ini secara pengertian adalah berapa biaya yang harus teman-teman atau selaku pembuat pabrik ini harus hitung untuk sebelum melakukan proses produksi begitu, sebelum melakukan proses produksi. Nah, secara teknis begitu ya, secara teknis akan ada 2 jenis modal yang kita akan golongkan begitu. Yang pertama adalah modal tetap, yang kedua adalah modal kerja. Jadi modal kerja dan modal tetap. Modal tetap istilahnya adalah fixed capital investment. Secara pengertian, fixed capital investment atau modal tetap ini adalah banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk mendirikan fasilitas pabrik dan untuk mengoperasikannya. Jenis modal tetap untuk pendirian pabrik antara lain adalah lahan, kemudian bangunan, kemudian bangunan utilitas, harga alat proses, kemudian fasilitas penyimpanan, fasilitas emergensi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah modal kerja. Secara pengertian, modal kerja ini adalah modal atau biaya yang harus diakomodir dan diperlukan untuk menjalankan usaha atau modal untuk menjalankan suatu operasi, suatu pabrik dalam waktu tertentu. Nah, working capital investment atau WCI ini termasuk di dalamnya adalah persediaan bahan baku in proses, kemudian produk, pemeliharaan, perbaikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terkait dengan costing, terdiri dari 2 nanti, manufacturing cost dan general expense. Nah, untuk manufacturing cost, ini adalah jumlah direct, indirect, dan fixed manufacturing cost yang bersangkutan dalam pembuatan produk. Jadi, manufacturing cost atau biaya produksi ini nanti kita bagi lagi jadi 3 subgolongan gitu ya, yaitu direct cost, indirect cost, dan fixed cost. Fixed cost dulu ya. Kalau fixed cost ini adalah biaya tetap, jadi biaya-biaya yang intinya akan senantiasa teman-teman harus keluarkan begitu
tidak memandang bulu gitu ya, tidak memandang bulu berapa kapasitas pabrik yang sedang berjalan gitu. Jadi fixed cost itu terdiri dari biaya overhead, jadi biaya overhead pabrik itu untuk pengobatan, kemudian kafetaria, kemudian pembelian yang bukan untuk produksi. Selain itu, ada juga depresiasi atau penurunan nilai harga alat, kemudian pajak, kemudian biaya paten jika semisal rangkaian alat teman-teman ini menyadur milik orang lain, maka teman-teman harus membayar biaya patennya. Dan biaya paten ini nggak lihat bulu gitu ya, berapapun kapasitasnya, jika teman-teman gunakan paten seseorang, maka teman-teman pun harus bayar biaya paten itu. Kemudian adalah asuransi. Jadi kelima jenis dari biaya fixed cost ini nanti akan senantiasa dikeluarkan berapapun kapasitas produksi yang teman-teman laksanakan. Itu untuk fixed cost. Kemudian manufacturing cost yang lain adalah direct dan indirect cost. Untuk direct cost, ini adalah pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pembuatan produk. Jadi secara langsung akan terganggu begitu kalau semisal pengeluaran ini tidak direncanakan dari awal. Apa saja itu? Biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk distribusi, kemudian biaya untuk tenaga kerja atau biaya untuk supervisi dan lain sebagainya. Jadi untuk penggajian bahan baku, kemudian pengiriman baik itu bahan baku atau produk gitu ya. Itu untuk terkait dengan berkaitan dengan langsung terkait dengan proses produksinya, itu adalah direct cost. Nah, di sisi lain juga ada indirect cost. Indirect cost ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak langsung begitu. Jadi kalau misal tidak dikeluarkan pun nggak langsung berpengaruh terhadap kapasitas produksi. Apa saja itu? Terkait dengan biaya laboratorium, jadi QC laboratorium, kemudian biaya pemeliharaan, biaya utilitas, biaya perbaikan, dan sebagainya. Jadi itu ada beberapa jenis manufacturing cost. Nah, selain ini, jadi mulai dari direct cost, kemudian indirect cost, dan fixed cost, ini berhubungan langsung banget dengan proses produksi. Nah, di sisi lain juga ada pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh suatu pabrik yang sangat tidak berkaitan sekali dengan proses produksi. Jadi ini disebut dengan pengeluaran umum, kita sebut dengan general expense. Biasanya untuk dinas, begitu, dinas untuk pimpinannya, kemudian biaya administrasi kantor, kemudian biaya riset, R&D, begitu itu masuk di dalam biaya general expense ini. Seperti itu untuk jenis modal dan biaya. Nanti insya Allah habis ini saya akan tampilkan begitu terkait dengan Excel perhitungan apa saja, karena untuk referensi saya dan banyak dari kami begitu untuk menghitung analisis ekonomi, kita menggunakan bukunya Aris dan Newton terkait dengan chemical engineering process calculation begitu ya, atau economy estimation begitu judulnya, ada di file kontrak kuliah saya. Nanti teman-teman bisa baca judulnya secara lengkap. Nah, di Aris Newton sudah ada range-nya, jadi sudah ada range untuk laboratorium itu sampai berapa persen dari manufacturing cost, total manufacturing cost begitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut setelah video ini ya. Itu untuk dua hal terkait dengan modal dan biaya. Nah, modal dan biaya ini kemudian akan teman-teman pakai untuk melakukan beberapa analisis keuntungan. Kalau analisis keuntungan cukup sederhana, teman-teman hanya menghitung, jadi berapa sih sebenarnya biaya jual gitu ya, harga jual atau biaya jual yang teman-teman dapatkan, kemudian teman-teman akan kurangi dengan total biaya produksi. Total biaya produksi dengan biaya jual itu nanti adalah selisihnya adalah keuntungannya. Nah, keuntungan kemudian kita hitung, ada yang sebelum pajak, ada yang sesudah pajak. Nah, jika semisal besarnya sudah untung, maka analisis keuntungan sudah memenuhi begitu. Jadi lebih sederhana begitu ya, kalau semisal analisis keuntungan, intinya teman-teman tinggal kurangi berapa biaya jual
atau hasil produksi gitu ya, biaya produksi, hasil teman-teman jual produk itu dapatnya berapa rupiah, kemudian teman-teman kurangi dengan jumlah total untuk biaya produksi. Itu adalah nanti keuntungan di analisis keuntungannya, di profitnya. Nah, kalau ada angkanya, asal angkanya tidak minus saja, maka berarti pabrik teman-teman jelas untung begitu. Nah, yang agak berbeda begitu, yang agak harus kita perhatikan lebih lanjut adalah terkait dengan analisa kelayakan. Ada 5 parameter. Yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan investasi dan waktu untuk pengembalian modal. Yang pertama adalah percent return on investment atau ROI. Secara pengertian, ROI ini adalah tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan dari tingkat investasi yang dikeluarkan. Jadi ROI di sini kita akan hitung dengan cara berapa keuntungan setelah pajak begitu ya. Untuk keuntungan sebelum pajak kita kurangi dengan modal tetap. Jadi keuntungan dibagi modal tetap dikali 100% itu adalah ROI. Kemudian yang kedua, parameter analisa kelayakan pabrik kimia yang kedua adalah payout time. Payout time ini adalah secara pengertian ada dua jenis pengertian terkait dengan payout time. Yang pertama, waktu minimum teoritis yang diperlukan untuk pengembalian modal tetap yang ditanamkan atas dasar keuntungan setiap tahun ditambah dengan penyusutan. Secara pengertian yang awal nanti teman-teman sudah bisa hitung berapa rumusnya, bagaimana rumusnya begitu ya. Tetapi secara umum begitu ya, pengertian dari POT itu adalah waktu pengembalian modal yang dihasilkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Jadi untuk menghitung POT, teman-teman kita tinggal bagi. Yang pertama adalah modal tetap. Jadi modal tetap kita bagi dengan keuntungan ditambah depresiasinya. Gitu. Jadi keuntungan tambah depresiasi kita jumlahkan dulu. Kemudian kita bagi dengan modal tetap. Ini adalah payout time. Nanti kita kali 1 tahun begitu ya, kita kali 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah break even point atau titik impas. Mungkin teman-teman yang sudah mulai berwirausaha sudah sering mengenal apa itu BEP begitu ya. Maksudnya tidak asing gitu dengan istilah ini. Sama sebetulnya pengertian BEP untuk produk pabrik biasa dan pabrik kimia. Intinya adalah titik impas di mana di break even point ini kondisinya tidak akan untung dan tidak akan rugi suatu pabrik itu. Dan jika semisal proses produksi kita berada di bawah BEP, maka kita bisa dikatakan jelas kita dikatakan rugi. Di sisi lain, kalau semisal produksi kita ada di atas BEP, maka jelas pabrik kita nanti untung begitu. Break even point nanti satuannya persen teman-teman. Jadi persen ini adalah persen kapasitas. Jika semisal pabrik kalian rancang 100.000 ton per tahun seperti itu semisalnya, dan setelah dihitung analisa BEP-nya ada di 50%. Maka jikalau pabrik teman-teman ini hanya memproduksi 60.000 ton per tahun saja produk, maka sebetulnya pabrik teman-teman sudah bakalan bisa untung gitu ya, karena 60.000 ini kan jika semisal kita hitung berdasarkan total dari kapasitasnya adalah 60%. Padahal BEP-nya tadi adalah 50%. Jadi masih sudah ada di atas BEP, maka jelas untung pabriknya. Tetapi lain halnya jika semisal ada beberapa kendala teknis begitu dan teman-teman pabriknya hanya bisa memproduksi 30%, maka bisa dipastikan bahwa pabrik teman-teman akan rugi karena 30% terhadap 100.000, 30.000 terhadap 100.000 ton per tahun adalah 30%-nya. Dan BEP-nya tadi adalah 50%, maka titik ini berada di bawah BEP sehingga
akan berpotensi rugi dan akan berpotensi banyak banget pengendalian biaya jika semisal pabrik itu ada di kondisi rugi. Oke. Nah, untuk menghitung BEP, sebelumnya teman-teman harus bisa mengklasifikasi begitu apa saja yang termasuk FA, RA, SA, VA. Nah, FA ini adalah fixed annual cost atau annual fixed manufacturing cost pada produksi maksimum. Jadi intinya biaya tetap begitu ya. Kemudian RA adalah annual regulated expense. Ini total biaya produksi keseluruhan. Kemudian VA ini adalah annual variable value. Di sini adalah biaya yang bervariasi, dan SA ini adalah annual sales value atau biaya penjualannya. Untuk menghitung BEP adalah FA ditambah 0,3 RA dibagi SA min VA min 0,7 RA kali 100%. Kemudian parameter yang keempat adalah shutdown point. Ini hampir mirip dengan BEP kalau sama-sama satuannya adalah persen kapasitas begitu ya. Untuk shutdown point secara pengertian ini adalah titik tutup teman-teman. Jadi jika semisal pabrik ini ada di bawah persen titik tutupnya, maka jelas pabrik ini harus tutup, harus gulung tikar begitu. Karena tidak bisa diusahakan untuk mendapatkan pendapatan yang lain. Kenapa kok pabrik bisa masuk ke area di bawah SDP? Bisa jadi yang pertama adalah variabel cost-nya yang terlalu tinggi. Ya, jadi bahan bakunya mahal banget begitu ya di waktu itu, atau mungkin biaya transportasi dari bahan baku atau produknya juga terlalu mahal dan sebagainya. Atau bisa jadi juga keputusan manajemen akibat tidak ekonomisnya bahan. Jadi manajemen pun juga bisa melakukan penutupan begitu kalau semisal titik produksinya sudah ada di bawah SDP. Nah, persen kapasitas minimum suatu pabrik harus dicapai dalam 1 tahun. Jika kapasitas ini tidak tercapai, maka pabrik harus berhenti beroperasi atau tutup. Level produksi di mana biaya untuk melanjutkan operasi pabrik akan lebih mahal daripada biaya untuk menutup dan membayar fixed cost. Dan shutdown point pun merupakan titik produksi di mana pabrik mengalami kebangkrutan sehingga pabrik harus tutup atau berhenti beroperasi. Nah, satuan dari PSDP tadi adalah persen. Jadi pada saat besok teman-teman sudah menghitung analisis ekonomi, maka akan ada 2 satuan persen begitu ya. Ada 2 satuan persen di BEP dan di SDP. Tadi 50% semisal ya BEP-nya. Kemudian SDP-nya adalah 20%. Jika semisal pabrik teman-teman ini beroperasi pada, atau pabrik teman-teman rancang di 100.000 ton per tahun, maka seperti yang saya sampaikan tadi, jika semisal teman-teman beroperasi di 60.000 ton saja, maka pabrik kalian jelas untung karena ada di atas BEP. Yang mana kalau 60.000 ton per tahun itu sama dengan 60% dari 100.000 atau 60% dari kapasitas begitu ya, sehingga dia ada di atas BEP, maka dia untung. Tetapi di sisi lain kalau semisal pabrik kalian ini ada di 30.000 ya, 30.000 ini setara dengan 30% dari kapasitas semuanya, kapasitas total, kapasitas terpasang. Maka pabrik teman-teman berarti ada di bawah SDP. Untuk berarti rugi begitu ya, kondisinya rugi. Tetapi 30% ini masih ada di atas SDP. Kita ketahui tadi semisalnya bahwa SDP-nya adalah 20%, 30% masih ada di atas dari 20%, maka kondisi 30.000 ton per tahun ini masih bisa kita pertahankan pabriknya untuk tidak sampai tutup. Lain halnya jika semisal pabrik teman-teman ternyata
cuma bisa memproduksi 15.000 begitu, 15.000 ton per tahun. 15.000 ton per tahun akan setara dengan 15% dari kapasitas, yang mana sudah ada di bawah SDP. Kalau sudah ada di bawah SDP, maka jelas harus tutup. Karena biaya yang harus kalian keluarkan, biaya yang harus pabrik keluarkan itu jauh sangat lebih besar daripada biaya biaya yang akan teman-teman dapatkan untuk terkait dengan biaya penjualannya begitu. Jadi ini, jadi kalau semisal ada di area ini teman-teman, maka area ini adalah area untung suatu pabrik. Kemudian jika di antara BEP dan SDP, maka ini adalah area ruginya, area rugi kalian. Kemudian area rugi suatu pabrik. Nah, jika semisal pabrik beroperasi di bawah area SDP, maka harus tutup karena yaitu SA kan ini ya, SA ini adalah biaya produksi, maaf, SA ini adalah jumlah duit yang kita bisa kita dapatkan dari biaya penjualan, ini adalah biaya penjualan, sedangkan RA di sini adalah total biaya produksi. Kita teman-teman bisa lihat nih, RA-nya di sini, RA-nya di sini, jadi maaf, biaya produksinya segini, dan kita harus tambah biaya tetapnya segini. Jadi ini ditambah ini, teman-teman SA-nya hanya segini gitu. Jadi apalagi kalau sudah sedikit sekali kapasitasnya mungkin 5% dari kapasitas total, biaya tetapnya segini, kemudian biaya total produksinya segini, teman-teman hanya bisa jual di bawahnya, jadi sangat sedikit. Jadi biaya yang harus teman-teman keluarkan jauh sangat lebih tinggi dibandingkan dana yang teman-teman dapatkan dari hasil penjualan. Maka jelas di bawah SDP biasanya pabrik itu harus tutup. Tetapi kalau masih di atas SDP tetapi tetap berada di bawah BEP begitu daerah sini ini, maka masih bisa dipertahankan pabriknya. Bisa jadi di sini pihak manajemen memutuskan untuk merumahkan begitu ya, merumahkan beberapa karyawannya, atau mungkin banyaknya promosi jor-joran di situ begitu, atau lebih memperkecil biaya produksi, kemudian biaya jualnya lebih diturunkan begitu. Banyak banget siasat dari manajemen keuangan agar bisa mendongkrak produksi biar dia lebih tinggi, penjualannya pun bisa jauh lebih tinggi daripada biaya produksinya begitu teman-teman. Itu untuk 4 parameter. Dan yang satu lagi yaitu yang terkait dengan DCFR. DCFR ini adalah singkatan dari discounted cash flow rate of return. Secara pengertian ini adalah laju bunga maksimal. Jadi laju bunga maksimal di mana suatu pabrik dapat membayar pinjaman beserta bunganya kepada bank selama umur pabrik. Besarnya perkiraan keuntungan yang diperoleh setiap tahun didasarkan atas investasi yang tidak kembali pada setiap akhir tahun selama umur pabrik. Nah, analisis DCFR ini secara umum adalah analisis yang paling dilihat pertama kali oleh investor, teman-teman. Jadi, teman-teman selaku sarjana teknik kimia mungkin hanya memiliki kapabilitas untuk merancang desain alatnya, kemudian merancang utilitasnya, sampai menghitung ekonominya begitu. Tetapi dari sisi modal, sarjana teknik kimia mungkin tidak memiliki modal yang cukup besar, maka biasanya proposal untuk pabrik begitu ya, pabrik kimia biasanya dilempar ke investor-investor untuk bisa dimodali kalau semisal mereka tertarik begitu. Nah, parameter yang membuat tertarik suatu investor untuk bisa menanamkan modal di pabrik kita ini adalah dilihat dari parameter ini. Dilihat dari parameter DCFR-nya atau discounted cash flow rate-nya. Jika semisal ini nanti satuannya adalah persen, teman-teman, persen. Dan persen ini adalah persen bunganya. Jadi kalau semisal 10%, jadi kan termisal discounted
DCFR-nya itu terhitung dengan rumus ini menjadi 10%, maka jika semisal investor ini menanamkan 100 triliun atau 100 miliar rupiah ke pabrik kalian, maka di akhir tahun investor akan mendapatkan 110 miliar begitu. Jadi lumayan ya, karena 10%-nya dari 100 miliar dia jadi menambah modal atau biaya yang dia investasikan di sini jauh lebih menambah karena ada discounted flow rate ini. Di sisi lain, DCFR ini biasanya akan kita bandingkan, investor akan membandingkan persen bunga DCFR yang kita tawarkan dengan persen bunga deposito di bank, begitu teman-teman. Biasanya kan deposito bank itu juga berjangka ya, setahun, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang mungkin 1 tahun. Nah, biasanya investor akan melihat persen bunga deposito bank yang tahunan itu. Kalau 1 tahun itu bank X, ternyata cuma 6% nih. Ya, jika semisal teman-teman hitung ternyata DCFR teman-teman 10%, maka jauh lebih menguntungkan investasi ke pabrik kalian begitu, karena sama-sama kalau deposito kan uangnya tidak bisa kita ambil jika belum jatuh temponya kan begitu ya. Jadi kalau DCFR kita tinggi, biasanya investor akan jauh lebih tertarik untuk menanamkan modal di pabrik ini daripada di bank konvensional begitu. Jadi ada 5 hal parameter dari kelayakan suatu pabrik kimia. Terkait dengan pembahasan kelayakannya, maka jika semisal 5-5-nya ini tidak masuk ke parameter kelayakan suatu pabrik kimia, maka bisa dikatakan bahwa perancangan alat atau perancangan pabrik ini dari awal ada yang harus ditinjau lebih lanjut atau ditinjau ulang gitu ya, ditinjau ulang. Entah itu mungkin desainnya, entah mungkin itu penentuan harga alatnya yang berbeda atau belum pas dan lain sebagainya, itu bisa harus dikaji ulang agar kelima-lima parameter ini, apalagi yang berkaitan dengan investasi, waktu, dan kemudian persentase terkait BEP, SDP, dan persentase untuk modal atau bunga modal ini juga biar bisa masuk ke standar untuk prosesnya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada lagi, saya carikan dulu filenya ya. Oke, seperti itu teori awal begitu ya teman-teman, teori awal terkait dengan pengertian modal, costing, kemudian analisa keuntungan dan analisa kelayakan yang ada di analisis ekonomi untuk industri. Setelah ini saya akan menunjukkan ke teman-teman dulu, jadi hanya menunjukkan aja, saya tidak akan memberikan latihan lebih lanjut karena teman-teman akan tahu dulu gimana caranya merancang alat biar nanti akhirnya bisa menentukan biaya di analisis ekonomi ini ke video selanjutnya. Terima kasih, kita ketemu di tahap kedua ya untuk analisis ekonomi videonya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.